ketika karyawan sedang sakit atau sedang dalam keadaan hamil tuh kita memang nggak bisa sembarangan untuk nge-cut gitu. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Dan untuk episode kali ini gue kedatangan ini cewek udah ke berapa kali ya? Gue aja udah nggak ngitung, kayak udah lumayan banyak beberapa kali. Ini adalah founder dari Ikigai Consulting, Flavia. Halo Flavia. Halo Kak Andri, gimana kabarnya? Baik di sini. Kita recording lagi malam dulu. Oh iya ini. Udah jam menunjukkan sudah Yes, jam 8 malam. Sudah jam 8 malam. Nah, gua sebenarnya minta lu buat jadi guest untuk episode kali ini. Ya, ini ya kali ya, mungkin gak terlalu membahas tentang mental health segala macam yang seperti yang sebelum-sebelumnya udah pernah kita bahas lah ya. Tapi mungkin ini lebih ke ini. Karena kan gue tahu lu dulu juga pernah jadi ini ya, HR ya di sebuah perusahaan yang Benar. ya di Indonesia salah satu perusahaan besar lah ya, papan atas. Nah, gue kemarin kan gue juga udah sempat share juga itu kan linknya ke lu. Ada kejadian dan lumayan rame terutama di LinkedIn. Jadi ada satu orang cewek, dia itu hamil udah mau melahirkan. Nah, dia mempermasalahkan ketika dia itu di-cut menjelang dia mau ngambil cuti melahirkan. Dan dengan alasannya adalah katanya dia nggak lulus probation. Jadi berarti kan berarti itu harusnya dia masuk itu kan menjelang bulan ke-6 ya berarti ya. Kalau bulan ke-6 bulan ke-6 benar ya, bulan ke-6 kalau dia memang ngelahirin di bulan ketiga dia probation kan. Dia di-cut dengan alasan katanya dia nggak mencapai skor apa sih itu namanya 360 review or apa itu buat attitude ya apa sih? Ya 360 360 berarti ngelihat dari atasan, peers, bawahan gitu. Iya. Nah itu katanya dia yang harusnya minimal dapat 3 buat lolos dikasih angka 2,96. Nah, rame kan tuh. Wow, tipis ya. Ya, tipis banget tuh. Gue juga jadi yang sebenarnya ngelihat kan, ya kita orang luar lah ya. Tapi kan kita ngeliat begitu kan kayaknya ada yang aneh gitu. Karena satu dia mau melahirkan, yang gue bingung kalau emang perusahaan tuh tahu ini orang mau melahirkan, kenapa masih di hire juga menjelang dia mau melahirkan? Lalu akhirnya dia tidak diloloskan karena dengan alasan 2,96 itu. Nah, lu sebagai mantan HR nih Flavia, lu ngelihatnya gimana sih ini? Kalau ada ya itu kan faktanya seperti itu kan. Iya. Gue sampai sekarang juga masih HR sih, Andri. Tapi HR consultant ya jatuhnya. Oh iya sih, ya tapi kan lu berarti kan nggak ngurusin karyawan. Ngurusin karyawan orang. Iya, ngurusin karyawan orang. Iya, kalau menurut gue sih memang ya sebenarnya itu gray area banget. Cuma memang secara undang-undang itu memang kalau misalnya orang sedang sakit dan undang-undang yang terbaru ya itu mesti cek lagi nomor berapa, nomor 23 atau berapa tahun 2022 kalau nggak salah yang paling baru itu memang ketika karyawan sedang sakit atau sedang dalam keadaan hamil tuh kita memang nggak bisa sembarangan untuk nge-cut gitu, kecuali mungkin benar-benar ada alasan yang krusial ya, seperti katakanlah ada tindak kriminal di sana, kemudian mungkin ada pencurian dan sebagainya gitu. Dan ya memang kalau lihat case-nya harus dicek ke ranah hukum, harus dicek lagi surat kontraknya seperti apa, harus dicek lagi bahkan peraturan perusahaannya seperti apa gitu. Karena kan ketika kita join di sebuah company kan ada tuh yang namanya kontrak kerja, ada juga peraturan perusahaan. Nah, itu tuh memang kita harus baca gitu. Nah, kalau misalnya di peraturan perusahaan udah tercantum dan memang misalnya kita tanda tangan hitam di atas putih juga, nah itu kan lebih susah tuh kita menuntut gitu. Kecuali peraturan perusahaan tersebut memang melanggar atau nggak sesuai sama undang-undang ketenagakerjaan. Iya. Gitu sih kok. Jadi menurut gue ya memang seharusnya tidak boleh, tapi tidak tahu kenapa perusahaan melakukan itu. Dan kemudian
Kan nggak fair ya soalnya ya. Tahu Mm-mm. gitu nggak usah di hire aja gitu kan. Iya, Kalau benar. memang kan berarti kan kalau kayak gitu mau tidak mau harus menunggu dia setelah cuti melahirkan, kemudian mungkin dia kerja lagi, kemudian mungkin nanti akan ada performance review lagi, baru boleh diambil keputusan seperti Hmm. itu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Tahu dia gue ya, Pak. ya. Jadi gini, sebenarnya nih bocoran dikit ya. Gue sebenarnya sudah sempat ngundang itu cewek buat jadi guest. Hmm. Awalnya dia bawa teman, akhirnya setelah gue pikir-pikir mempertimbangkan ya kestabilan emosinya dia yang ya mungkin pengaruh hormon lah ya karena mau melahirkan dan juga kondisinya seperti itu. Akhirnya gue bilang sama dia, mendingan jangan dulu. Kalau misalnya nanti lu udah tenang, kondisinya juga udah lebih kondusif, lu kalau mau ngomong atau lu mau speak up di podcast, gue bilang oke, silakan gitu. Tapi makanya gue akhirnya gue pending dulu sama dia. Ya cuman balik lagi, gue ngelihat memang gimana ya, I don't know what happens di itu company, tapi yang satu yang mau gue sorot itu adalah ini. Tadi kan kita bilang 360 review itu ya. Nah, gue tuh bingung tuh nggak, gimana caranya lu menilai seseorang dengan angka, tapi yang lu nilai itu kan apa sih? Attitude kan? Iya, iya, iya. Alasannya attitude ya, Iya, faktornya ya. iya kan? Gimana caranya lu menilai attitude? Lu kasih angka, variabel-variabel apa gitu ya yang bisa yang bisa bisa dipakai dan akhirnya lu bisa menentukan itu angka. Itu kan mirip kayak lu bikin CV nih, lu tulis kemampuan lu misalnya berbahasa Inggris, lu kasih barnya penuh atau lu kasih angkanya full 5 dari 5 bintang 5 gitu kan. Ya, Iya, gimana gimana cara iya. mengukurnya Standarnya gitu apa loh. gitu ya. Iya, standarnya benchmarknya Iya, iya, iya. apa kan? Ya, kayak misalnya contoh misalnya gue deh nih. Gue Uh, gue merasa diri gue percaya diri, ya kan? Tapi di satu sisi ada orang yang bilang gue sombong. Padahal gue nggak sombong. Gue bilang gue merasa gue percaya diri. Teman orang lain mungkin ada yang mengira gue sombong dan arogan. Itu kan makanya gimana caranya kan? iya, 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 iya. Hmm. Iya sih. Nah, jadi kalau misalnya di HR tuh memang ada penilaian seperti itu sih kok. Jadi ibaratnya Hmm. ketika kita ngerekrut karyawan pun biasanya ada yang namanya psikogram. Oke. Psikogram tuh kita nentuin variabel-variabelnya, kemudian apa yang diukur di situ. Hmm. Misalnya, Hmm. yang pertama misalnya kemampuan intelijensi ya, kita Hmm. katakanlah kita ukur tuh problem solvingnya seperti apa, Hmm. kemampuan dia berpikir analitisnya seperti apa, dan itu kita scoring 1-5 gitu. 1-5 tuh kategorinya apa aja tuh udah ada indikatornya tuh gitu. Hmm. Yang Hmm. masuk skor 1 apa, artinya skor 2, skor 3 apa. Jadi biasa kalau kita psikolog kita gabungin sama psikotes kan buat ngeliat Hmm. itu. Kan Hmm. kalau Hmm. psikotes kan juga ada tes intelijensi. Nah, Ya, kemudian ya. memang ada dari kepribadian juga, kemudian ada dari terkadang ada yang masukin ke kemampuan interpersonal, kemudian ada yang masukin juga dari sisi leadership. Jadi sebenarnya itu hak perusahaannya untuk menentukan faktor-faktor apa aja yang mau dinilai. Dan ya memang sisi subjektifnya berperan besar sih di situ. Hmm. Makanya menggunakan 360 tadi. Harapannya biar lebih objektif. Jadi yang nilai nggak satu orang. Kan kayak gitu. Hmm. Hmm. Dan kenapa attitude gitu ya. Dan Hmm. kenapa attitude memang biasanya attitude tuh buat mengukur yang namanya kita kerja kan nggak hanya pintar aja kan nggak cukup ya. Bisa Iya. kerja aja kan nggak cukup. Tapi Hmm. lu harus bisa koordinasi, lu harus bisa berbaur gitu kan. Hmm. Hmm. Kan kita pasti kerjanya kerja tim bareng orang lain, bareng klien dan sebagainya. Nah, makanya biasa point attitude masuk dan buat ngelihat lu tuh culture fit nggak sih sama perusahaan itu gitu. Nah, cuma nggak tahu tuh point attitude-nya apa aja. Harusnya ada kalau misalnya dibocorin harusnya ada pengertiannya gitu, ada definisinya lagi. Skor 1 tuh apa, skor 2 apa, skor 3 apa. Nah, Hmm. biasanya ketika kita di HR nih ya, ketika kita katakanlah kita 1-5 kita nulis dia di angka 2 gitu kan. Hmm. Katakanlah misalnya 1 sangat tidak baik, yang 2 kurang baik gitu ya. Hmm. Yang ketiga cukup, yang keempat baik, yang kelima sangat baik. Biasanya kan kayak gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, katakanlah kalau kita nulis di angka 2 gitu ya, kurang baik. Nah, kadang ada satu kolom tuh, evidence. Oke. Nah, kita nulis Hmm. ada case apa di situ. Hmm. Katakanlah, Hmm. misalnya pas saat meeting,
ketika ngajuin opini, misalnya dia menyerang kepribadian orang, bukan opininya, katakanlah. Jadi kita bisa nulisin evidence di situ. Nah, biasanya proses penilaian jadinya seperti itu sih, gitu. Oke, ya kalau itu masih ini kali ya, istilahnya masih lebih cengli lah ya. Nah tapi gini loh Flavia, kalau pengalaman gue ya disuruh isi begitu, apalagi ini udah disebarin ke orang banyak nih. Kan kebanyakan orang kan males ya isi begitu nih. Kalau either rata kiri, kalau nggak rata kanan. Iya kan kebanyakan. Atau kalau nggak ya balik lagi nih. Kalau survei, tapi Iya, kalau menilai orang, apalagi menilai tim, biasanya lumayan apa ya? Karena tahu itu menentukan masa depannya seseorang kan. I know. Sebenarnya memang itu sebegitu krusial ya. Tapi kan balik lagi banyak orang kadang-kadang ignorant. Gini deh misalnya, atau kalau nggak gini juga nih. Itu kan juga bisa jadi ajang balas dendam. Oh dia dulu pernah ini nih ngomong ini ke gue sakit hati. Udah gue kejelekin aja kan. Lu nggak bisa kontrol gitu kan. Betul, betul. Dan bahkan tuh ada yang bilang kalau misalnya ajang menilai itu tuh bukan buat rekrutmen ya. Kadang tiap tahun kan kita juga harus menilai tim kita gitu kan. Iya. Atau menilai rekan kita buat nentuin bonus kan. Jadi bonus giliran gitu ya. Jadinya apa namanya suka nggak suka gitu kan buat nentuin lu dapat bonus berapa atau kagak dapat bonus gitu. Nah, tapi balik lagi biasanya itu jadi PR-nya SR buat ngecek validasinya gitu. Makanya kan 360. Misalnya let's say yang koordinasi sama lu katakanlah kalau rekan kerja ada 3 orang gitu. Kemudian atasan 1. Kemudian misalnya ada bawahan 2, kadang ada yang suruh diri sendiri nulis diri sendiri juga gitu, menilai diri sendiri juga ada yang kayak gitu gitu kan, 360 gitu kan. Nah kita ngeliat nih berapa orang yang nilai lu jelek gitu. Kalau semuanya nilai lu jelek, ya prinsipnya bisa jadi lu memang jelek di situ. Itu yang pertama gitu. Jadi misalnya kalau ada nilai anomali, nah, itu biasanya HR-nya akan ngecek lagi apakah memang ada masalah dan sebagainya gitu. Gitu. Dan yang kedua yang terpenting adalah memang harus ngecek evidence-nya. Jadi lu ada bukti nggak, ada real case-nya nggak di situ. Kayak tadi misalnya, oh gue nggak suka sama lu, jadi gue tulis lu nilai 1. Tapi pas tulis nilai 1, gue nggak bisa tulis evidence-nya apa. Nggak ada case terkait pekerjaan yang bisa gue angkat gitu. Nah, kalau jadi gitu lu jadi tuh? nggak bisa Nah, kalau kayak gitu, biasanya nanti HR-nya akan validasi, dan itu misalnya bisa jadi catatan juga bahwa, penilaian ini nggak valid. Jadi biasa ada beberapa penilaian juga kita bisa take out, dan dari situ bisa ketahuan kan, misalnya, mungkin di tim ini tuh ada yang konflik dan sebagainya. Gitu. Iya, benar. Ya tapi kan idealnya begitu ya, tapi ya kenyataannya kan who knows. Benar. Implementasinya memang agak susah dikontrol ya, apalagi yang karyawannya banyak banget gitu kan kok. Jadi makanya tidak semua company itu mengimplementasikan ini biasanya. Ada juga yang ya udahlah berdasarkan hasil kerja aja gitu kan. Misalnya dari angka gitu kan. Misalnya lu sales, lu revenue bisa berapa, menghasilkan berapa, udah cukup gitu. Nggak ada penilaian macam-macam juga ada yang seperti itu gitu. Tapi company yang masih pakai penilaian kayak ada attitude, leadership dan sebagainya juga masih banyak banget. Bahkan untuk nentuin lu naik jabatan juga biasanya pakai itu, fit and proper test namanya kan. Iya sih benar, fit and proper test ya. Cuman balik lagi itu intangible kan, nggak bisa lu pegang gitu loh. Ya bisa aja mungkin di satu sisi nih ya dia baik, atau mungkin dia attitude-nya atau mungkin dia ramah ke orang-orang tertentu, tapi belum tentu kan ke bawah-bawahnya juga bisa baik kan. Nah, berarti kan bisa ada terjadi nih kontra, misalnya di tiersnya mungkin fine-fine aja, di atas fine-fine aja, tapi yang di bawahnya itu jelek, iya kan? Bisa aja kayak gitu kan? Yes, bisa banget. Even gue kan lagi coaching gitu kan, gue lagi coaching salah satu company, dia juga ngelakuin 360. Jadi gue dapet tuh hasil 360 orang ini. Jadi orang ini mau dipromosiin, tapi kan nilainya ada merah, kuning, hijau gitu ya. Hijau bagus, kuning ya sedang, merah ya jelek gitu. Ya juga ada merah, misalnya merahnya dari peers-nya atau merahnya dari atasan gitu. Nah pas saat coaching kan kita akan gali tuh problemnya apa sih di situ sebenarnya
Kenapa bisa menyebabkan hal tersebut gitu. Ya sama ada faktor-faktornya juga gitu. But anyway, kalau 360 masih mending loh. Ada yang cuman dinilai atasan doang. Nah, itu lebih parah tuh. Oh iya, kalau dinilai Jadi atasan ya udah. ya gitu. Kalau misalnya rekrutmen, biasanya kan ada yang pakai vendor dinilai sama psikolog pihak ketiga. Ya pihak ketiga kan nggak ada kepentingan ya, Iya, Jadi kan menilainya bisa lebih objektif gitu, nggak ada kepentingan gitu. Nah, yang sulit kan ketika memang ada kepentingan itu gitu. Gue juga banyak nemuin company yang penilaian cuma dari atasannya doang. Karena kan bayangin ngumpulin 360 itu kan ribet banget loh. Itu ribet loh, prosesnya panjang banget loh. Lu kudu punya banyak tim buat ngerjain itu. Iya, betul. Coba aja karyawannya 1000. Iya. Terus semua 360. Iya. Kalau karyawannya 1000 Bacain satu-satu. semua 360 berarti kan satu orang itu mungkin bisa dinilai ya nggak semuanya pasti kan yang memang yang pernah kerja bareng sama dia Paling kan. enggak 3-4 orang Iya, lah. iya, Paling enggak iya. 3-4 orang. Itu ya udah berapa lembar berarti buat satu orang doang. Iya sih, memang PR kali 4 lah, 4 ribuan kertas mesti disortir. Iya. Ya, makanya kita tuh ada statement gini kok. Makanya ada statement untuk penilaian-penilaian gitu tuh, objektivitas adalah mitos gitu. Ya iya memang benar. Karena itu akan menjadi like or dislike sih. Lu cocok kayak lu juga misalnya lu bikin bisnis lu ada partner itu kan juga akhirnya antara kalau nggak like dislike ya lu cocok-cocokan. Iya benar. Iya Banyak kan? faktor X. Iya banyak faktor X. Tapi at the end kalau nggak ada penilaian sama sekali kita juga susah mau nentuin by apa. Kan nggak semua kerjaan juga ada numbernya misalnya. Betul. Iya kan? Nggak semua posisi kita bisa ngitung ngasilin berapa duit gitu. Gitu. KPI-nya kan nggak semua tuh bisa kuantitatif soalnya. Benar sih. Benar. Ya, berarti ini ya buat yang cewek yang kemarin protes itu ya kalau gue sih kemarin bilang sama dia ya lu sabar aja lah ya anggap aja dia sebuah pelajaran lah ya jangan sampai ketemu yang company kayak gini lagi berarti lu udah tahu emang ada company yang kayak begitu. Gue sih bilang sama dia begitu ya dan anggap aja ini sebuah mungkin kenangan kali ya, kenangan yang nanti lu bisa ceritain ke orang-orang, gue pernah ngalamin hal sak seperti ini. Lu jangan sampai juga kena juga kayak gue. Betul, tapi itu kan bisa diusut ya, harusnya bisa dilaporkan. Iya gitu. sih, bener. Tapi pasti prosesnya akan ribet banget kalau emang mau dilaporin, lu mesti ke dinas tenaga kerja segala macam. Aduh, gak bakal ini juga lah. Dan sebenarnya ya kalau mirisnya itu kan juga nggak cuman kasus yang tadi lu sebutin gitu kan. Banyak juga kan kasus-kasus ketidakadilan karyawan yang nggak dibuka sama sekali gitu. Betul. Misalnya karyawan-karyawan misalnya katakanlah karyawan pabrik yang nggak dapat pesangon, katakanlah gitu, atau misalnya gue pernah nemuin juga tuh misalnya karyawan itu kan dikontrak kan cuma boleh 2 kali, gitu. Kalau setelah 2 kali harusnya jadi karyawan tetap. Iya. Nah, gue pernah nemuin tuh salah satu pabrik dia pokoknya karyawannya tuh dikontrak terus gitu, nggak dijadiin tetap sampai tua. Karena apa? Karena nggak mau bayar pesangon. Iya, banyak kan suka ngakalin kayak gitu. Kayak gitu kan nggak fair. Iya, kayak gitu kan lebih nggak fair lagi kan. Dan maksudnya karyawan-karyawan, karyawan yang pabrik mungkin dan sebagainya kan tidak semua melek sama hukum gitu loh. Kalau yang kasus yang tadi lu sebut kok itu mungkin dia juga udah melek hukum ya, udah tahu tuh dari something wrong terkait rules-nya. Tapi banyak juga yang ngalamin itu nggak ngerti, mau nuntut juga nggak tahu kemana gitu, takut juga kalau ada apa-apa gitu kan. Iya. Karena yang dilawan kan company loh, yang lawan company gede gitu ya. Iya, benar. Yang ibaratnya bisa bayar lawyer dan sebagainya gitu. Makanya ada beberapa company yang mereka bikin yang namanya serikat pekerja gitu kan. Iya. Serikat pekerja untuk menengahi itu. Iya, betul. Tapi ada juga serikat pekerja yang akhirnya disuap sama company-nya, ada juga gitu. Jadi iya. susah banget gitu. Iya.
cari yang benar-benar lurus gitu loh. Ya, jadi gini, kalau yang gue lihat ya serikat pekerja itu kebanyakan dari blue collar ya. Kalau ada serikat buruh segala macam kan. Nah, kalau yang white Benar. collar ini yang gue lihat kayak nggak pernah ada ya. Jadi kalau ada kejadian kayak begini-begini ya mereka juga akhirnya ngadepin sendirian kan. Benar. Sebenarnya kalau misalnya serikat pekerja tuh kan hak ya, hak karyawan. Boleh Hmm. dibentuk, boleh enggak. Hmm. Sebenarnya gitu. Nah, kalau white collar mungkin ya males ribet kali ya. Gitu. Jadi Hmm. kayak nggak perlu ada lah gitu serikat pekerja. Tapi benar biasanya blue collar karena terkait sama LSM juga kan Hmm. biasanya. Hmm. Betul, betul. Ya, akhirnya white collar ujung-ujungnya spill di sosial media. Wow. Ya, lebih cepat ya di sosial media daripada lu lewat serikat pekerja kelamaan juga. Iya, iya, iya. Iya, ya, tapi kayak tadi lu bilang memang kejadian-kejadian kayak begini ini sih kita sering lihat ya kadang-kadang yang apa Banyak banget. yang kontraknya diperpanjang terus atau kalau enggak gue juga pernah ada kejadian tuh lucu tuh lu karyawan tetap probation udah kelar tapi probation lu diperpanjang lagi kan aneh kan sebenarnya ya, buat apa gitu kan probation lu diperpanjang. Kalau memang lu memang nggak mau ngambil ya nggak ngambil. Kalau lu mau ambil ya ambil. Ngambil. Iya. Kalau sebenarnya Tapi seingat gue probation tuh boleh 1 kali diperpanjang. Seingat gue ya. Memang ada ketentuan seperti itu sih. Kalau nggak salah. Iya makanya ya kadang-kadang sih memang perusahaan memang pengen ini sih ngurangin cost. Ya. Benar. Cuman kadang memang ngontrol cost tuh jadi apa ya? Jadi kadang tidak adil dan tidak memanusiakan manusia ya. Gitu. Iya. Jadi kayak ya, jadi kayak gue juga kan teman-teman gue juga banyak HR ya. Kadang tuh dilema tahu kita yang disuruh ngekat, kita yang disuruh menginformasikan hal yang tidak seharusnya mereka dapatkan gitu kan. Dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya kita juga ngasih rekomendasi dan sebagainya, udah berusaha, tapi at the end kan keputusan tetap di atas gitu. Banyak juga sih teman gue kayak gitu. Kalau gue untungnya selalu masuk di perusahaan yang sehat. Iya. Loh, temen gue ada loh yang dia itu mecat 500 orang tanpa pesangon. Habis itu dia mengundurkan diri. Habis itu dia nggak kerja setahun, stres. Kok stres dia. Dia ada beban moral juga soal yang ngekat orang 500. Beban moral banget. Dia bilang ke atasannya, gue nggak sanggup ngelakuin kerjaan ini. Lu aja deh, nggak mau. Lu kan HR-nya gitu. Iya, biar gimana pun memang HR-nya itu kan yang ini pull the trigger kan. Iya, makanya kadang tuh di tengah-tengah juga gitu posisinya gitu. Iya. Atau mungkin gini ya, kalau misalnya para bos gitu daripada lu bikin HR-nya kena mental kayak gitu tuh mungkin tadi nih per hari ini kita recording di LinkedIn tuh ada orang luar tuh, gue nggak tahu kayak orang Amerika, dia bikin postingan di LinkedIn, dia bilang dia baru aja melay-off karyawannya berapa banyak gitu. Dan katanya dia sedih bla 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 bla. Dia ngepost itu berikut dengan foto dia selfie lagi nangis. Mungkin para bos bisa ngikutin langkah itu juga. Biar empati ya gitu ya. Iya, dia lagi nangis. Empati. Tapi yang lucunya gitu, itu di LinkedIn akhirnya jadi bahan olok-olokan. Akhirnya orang pada ngeledekin dia ikut-ikutan bikin postingan selfie sambil nangis. Iya, dan gue pernah loh nemuin case kayak gini kok. Ada startup lah ya, startup itu nggak sanggup bayar full gaji karyawannya, tapi kan ya operasional harus tetap jalan ya, kudu hidup. Akhirnya semua gaji karyawannya digaji 30% gitu kan, katakanlah 30%. Terus gue bilang, loh nggak boleh dong kayak gitu, gimana pun ya lu harus, maksudnya itu kan hak ya, kalau lu nggak sanggup gaji ya nggak usah pekerjakan orang, pecat aja gitu kan, maksudnya diberhentikan aja daripada lu nggak bisa gaji itu karyawan. Dia bilang, oh nggak apa-apa kalau kita startup, nggak, kita kudu harus kayak gitu.
jual mimpi gitu ya. Maksudnya bukan jual mimpi, jual purpose gitu ya. Jadi mereka mau berjuang dan sebagainya. Oke, terus gue tanya lagi, oh oke, berarti lo bayar gaji itu 30%, 70%-nya jadi utang dong. Iya kan kok Iya, harusnya. iya, Maksudnya harusnya. kalau lo udah ada uang lo harus bayar. Iya, Bahkan betul. kalau benar harus ada bunganya, ya Iya, kan? benar, benar. Karena peraturan itu soal gaji, seingat gue telat itu kalau maksimal kalau nggak salah 2 atau 3 hari. Jadi Hmm. lewat di atas 3 hari per hari itu ada dendanya gitulah. Hmm. 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 Jadi harusnya ada denda gitu. Terus gue tanya, kalau kayak gitu harus 70% lu bayar? Ya enggak sih, itu kan kesepakatan. Gue kayak, ya ampun, gila lu. Iya. Tega banget gitu. Iya, 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 iya. maksudnya kayak gitu kan udah praktek yang salah. Oke lah, misalnya lu cuma mampu bayar gaji 30%, ya, tapi lu harus, nanti kalau misalnya udah ada uang, ya lu harus bayar balik gitu. Maksudnya hitam di atas putihnya harus clear kan, kalau itu jadi utang gitu. Betul, betul. Ya kalau Ya, emang tapi hmm, sedihnya ya that kind of things happen gitu kan. betul. Ya kalau emang dia mau jual mimpi ya jangan bikin startup, bikin aja seminar motivasi lah. Iya, iya, ya. Mimpi itu bahasanya ya. Jual Iya, visi iya lah jual gitu visi ya. bener lu bikin seminar motivasi lah. Itu langsung dapet cuan lu. Orang pada daftar bayar seminar lu langsung bayar, lu dapet duit di situ kan. Nggak usah lu pusing-pusing hire orang 30% segala macam. Ya akal-akalan doang lah itu ya. Nah, cuman gini, ini mungkin problem juga ya kalau kita mau ngomongin sedikit startup lah ya. Kebanyakan startup itu kan foundernya masih pada muda-muda ya. Mereka masih muda, mereka belum punya pengalaman sebenarnya buat kerja, lalu mereka dapat funding uang yang besar, dan apalagi kalau secara money psychology mereka tuh belum pernah pegang uang sebesar itu, let's say misalnya Hmm. 1 juta US dollar, which is banyak banget kan, Hmm. ya Hmm. kemampuan mengelola duitnya akhirnya ya itu nggak jelas kan. Kan banyak startup akhirnya bubar Iya, ya gara-gara itu nggak bisa ngelola duitnya ya, dan ya begitulah. iya Ya. benar. Karena susah banget kan. Maksudnya, Mm-mm. even gue yang pengalaman kerja udah berapa lama ya gue? Mungkin sekitar 6-7 tahun gitu ya di corporate gitu kan. Oh, Mhm. itu ngurusin startup aja, ya ampun Tuhan susahnya gitu. Iya, memang. Nggak apa ya, nggak. Apalagi yang nggak ada pengalaman, gue nggak kebayang sih kalau nggak ada pengalaman, gue nggak kebayang. Gue rasa aja kayak sekarang tuh kayak rasanya masih kurang aja, kayak gue kurang pengalaman apa ya, padahal gue udah kerja 6 sampai 7 tahun juga sih gitu. Apa Mm-mm. gue harus kerja 15 tahun dulu gitu kan. Bener. Nah, itu mungkin problem-problemnya yang sering gue lihat sih ya. Ya, lu kalau dikasih duit itu bukan duit lu, itu duit investor. Ya, lu harus inilah, lu harus optimalin. Betul, Jangan jadi aji harus mumpung. wise. Iya, jangan jadi Mm-mm. mumpung. Wah, di rekening duit banyak nih. Beli ini ah, beli ini ah, beli jam, Rolex, Philip Patek. Ya, jangan, itu bukan duit Anda Itu foya-foya sih itu. udah salah sih. Ya. Ya itu udah kesalahan ya, itu udah integritas ya, itu udah masalah integritas ya. Ya kan? Iya. Iya, benar. Nah, tadi kan lu sempet ini ya, ngomong tentang gaji tadi nih, menyinggung soal gaji, ngomong-ngomong gaji ya. Gue tuh melihat sebenarnya proses kita negosiasi gaji tuh antara calon karyawan atau karyawan dengan perusahaan tuh gimana ya? Nggak efisien sih menurut gue ya, karena terlalu banyak tarik ulur dan terlihat pasif agresif jadinya kalau menurut gue. Gimana pasif agresif maksudnya? Iya, gini loh. Sebenarnya gini kan, kalau misalnya nih lu buka lowongan nih, misalnya Mm-mm. posisi A misalnya, Mm-mm. kan sebenarnya kan udah ada Mm-mm. range gaji dong. Perusahaan pasti kan banyak kan udah punya budget dong. Oh, buat posisi A ini gue punya budget misalnya let's say 10 juta, ya kan, 10 sampai 15 juta. Betul, Nah, betul. iya kan, cuman kan kadang-kadang kan suka nggak open ya, dan akhirnya jadi Mm-mm. pertanyaan begini, ekspektasi gaji Anda berapa? Dan kadang-kadang gue juga sering lihat HR atau company itu juga nggak melakukan research-nya, nggak melakukan raportnya mereka untuk cari tahu karyawan yang mereka mau rekrut ini gaji terakhir di company-nya ini berapa nih? Ya kalau misalnya dia ternyata udah dibayar Mhm. 25 disuruh turun jadi 15 sih mana mau lah. Tapi udah terjadi nih proses interview atau kayak Iya, misalnya iya. dulu sebelum pandemi udah datang ke kantornya ya kan udah ya kan
Tadi gue juga kenapa bilang pasif agresif karena begini loh. Di satu sisi ya, kita kan pengen supaya karyawan kita jujur ya. Tapi ketika ada tawaran kerja atau ada interview, pasti semua karyawan akan berbohong ke bos atasannya, ke HR-nya. Gue sakit nih. Gue kayak hari ini nggak bisa ngantor deh. Tapi interview tempat lain, ya kan? Iya, ya iyalah gitu. Masa ngaku gitu. Kan Iya. harus one man notice nanti. Iya, harus one man notice. Tapi maksud gue gitu kan, jadinya kan pasif agresif kan. Belum tentu keterima juga. Iya, belum tentu keterima juga. Ya, itu juga faktor lain tuh. Ya cuman gitu. Ribet negosiasi gaji gini. Soalnya gue pernah kejadian kayak begini, Pak. Jadi ini teman gue ini mantan HRD-nya kantor gue yang sebelumnya nih. Dia pindah ke kantor baru dia lah. Dia nawarin gue, ini ada nih lowongan gini. Oh ya udah gue kesana. Gue pikir ya ada peluang lain ya kan, why not ya kan. Ya udah gue ke sana, gue ada interview, gue udah ketemu user segala macem, terus dia bilang oke nanti dikabarin ya, kayaknya tembus nih, dia bilang gitu. Ya kan temen kan biasa kan lebih ini ya, ngomongnya lebih luas lah ya. Oke gue tungguin 2 minggu gak ada kabar. So, gue nanya dia dong, ini gimana, kata lu mau kabarin gue, gajinya gak masuk. Nah gue bilang, lu kan tahu gaji gue di ini kan berapa kan? Kalau emang dari awal gajinya nggak masuk, kenapa lu ini? Maksudnya gajinya tuh di bawah gaji gue sekarang juga gitu loh. Oh, iya. Jadi ini ya, apa namanya, kayak ngapain lu dipanggil buat interview gitu kan, pas lihat Iya. CV. Tapi itu benar sih. Tapi poin itu benar. Jadi kita yang interview harusnya kita tahu gitu kan. Tapi kadang interviewer tuh penasaran. Emang orang sebagus apa sih gitu kan? Kadang. Iya, betul. Ya itu. Kemudian kedua juga biasa ada opsi beberapa interviewer, beberapa HR juga kadang ada yang nyariin posisi. Misalnya orangnya bagus banget nih, gitu kan. Walaupun kita nggak sanggup, mengusahakan lah atau benar-benar dicariin posisi, gitu kan. Cari talent kan. Kalau perusahaan itu kan juga biasa cari talent. Terus soal negosiasi gaji, nah karena biasa di HR tuh ada sistemnya kan, job grading. Jadi pas di interview tuh lu di grading gitu loh. Bukan ya job grading, sebenarnya job itu udah ada range gajinya, tapi kadang dilihat lagi nih orangnya masuk apa enggak, terus masuk ke range yang berapa gitu. Dan biasanya yang di interview kan kandidatnya banyak kan. Nah, makanya percakapan gaji itu tidak langsung dilakukan saat itu juga, karena nanti waktunya jadi panjang gitu kan, kalau ngomongin gaji lagi. Jadi biasanya fokus sama pengalaman lu, fokus sama mungkin kualitas lu atau hasil psikotes lu dan sebagainya gitu. Karena biasa HR kan satu hari aja kalau ngerekrut massal ya harus nginterview berapa banyak orang. Terus misalnya langsung negosiasi gaji kan bakal panjang banget kan, tapi dari hasil interview nanti akan bahas gaji itu kan jadinya ke rasionya akan berkurang lagi kan. Misalnya dari 5, mungkin gue bahas gaji cuma perlu ke 2 orang. Nah, 2 orang ini paling yang mana nih yang offeringnya masuk gitu sih. Kalau biasa dari waktu juga sih gitu. Atau kalau enggak ya ini, misalnya sebagai gambaran aja, oh pokoknya posisi ini nih gajinya segini. Gaji sih ya. Oh kalau itu mah agak sulit. Tidak semua, mungkin ada yang buka-bukaan, tapi nggak semua, tapi jarang menurut gua, karena mereka juga nggak mau ketahuan sama kompetitor dan gaji mereka berapa gitu kok. Oh gitu. Jadi tuh ada aja satu perusahaan konsultan. Iya, kan nanti kan ketahuan gitu kan. Kan itu kan juga jadi unik, apa ya, ibaratnya USP lah ya kalau bahasa marketing gitu ya, yang kemarin lu share gitu kan. Yang kapal kemarin jadi kan. Ya, even ada salah satu Jadi even ya kalau ada salah satu konsultan di Indonesia, internasional juga, mereka tuh ngumpulin data gaji gitu, nanti mereka bikin laporannya, terus nanti bisa dijualin lagi ke HR, bukan cuma gaji doang sih, ada info-info update yang lain juga. Jadi kita di company itu kalau kita mau dapat data itu, selain kita beli, kita juga harus barter value, kita juga harus ibaratnya submit data penggajian ke mereka juga gitu.
Oke. Tapi itu juga, itu misalnya kita dapat nih, gue kan pernah kan di company sebelumnya gitu kan, misalnya dapat nih data buat benchmark gitu ya, buat benchmark. Nah, itu juga nggak detail, nggak dibuka sampai oh ini company A, company B, company C, enggak. Cuman misalnya industri FMCG untuk level manager, average-nya tuh gajinya berapa gitu loh. Iya, 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 iya. Gitu. Makanya nggak dibuka gitu. Tapi kalau misalnya lu udah posisinya tinggi, lu dideketin sama headhunter, itu biasanya di awal udah langsung nego gaji sih. Iya, gue pernah sih berapa kali pengalaman sama headhunter emang kayak gitu. Cuman ya gue sorry itu sih emang kadang-kadang gue kalau Iya. di approach sama headhunter suka nggak jelas juntrungannya akhirnya kemana. Sering dideketin headhunter ya. Jadi Iya, kalau nggak misalnya jelas headhunter juntrungannya. gitu, biasa mereka oh iya, karena biasa mereka nggak langsung spill nama perusahaannya ya. Iya, itu satu. Ada beberapa yang gitu. Iya, ada beberapa yang begitu. Cuman ada yang lucu pernah dia akhirnya nggak sengaja men-spill data perusahaannya yang mau hire sendiri karena dia kasih gue offering itu dituliskan nama company itu ditulis. Gue nanya emang company apa sih? Oh nggak bisa dikasih tahu bla bla bla. Cuman lu nulis, gue bilang company-nya ada di sini. Oh aduh. Iya, human error. Iya meneror. Iya gitu kalau sama Iya, headhunter iya, sih. iya. Gue nggak pernah goal sama headhunter lu. Iya. Oh ya, Iya nggak pernah. Ya kayak gitu. headhunter tuh. Akhirnya nggak jelas juntrungan ya. Iya, 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 iya. Soalnya kalau headhunter tuh biasa memang spesifik banget ya yang mesti dicari. Gue juga belum pernah jadi headhunter sih, tapi lumayan banyak temen di bidang headhunter gitu. Nah, kalau biasanya mereka tuh kan mereka kudu nyari ya talent. Nah, memang nyari yang biasa udah level up. Nah, yang level up kan pasti udah ada harga tuh. Oh, ibaratnya ingat kita sempat DM yang masalah pemain bola gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, ibaratnya lu udah jadi pemain bola terkenal gitu, lu udah punya harga gitu. Iya, iya, benar. Ya bekerjalah sampai orang yang negoin lu gitu ya, bukan lu yang nego gitu. Iya sih, benar. Lu jadi udah punya inilah ya, lu udah punya Gitu. apa namanya bargaining power. Benar, udah punya value gitu. Hmm. Dan lu jadi rebutan kan, gitu. Iya sih, bener sih. Cuman ya gitu, kadang-kadang prosesnya itu menurut gua, aduh ini sebenarnya kalau lu ngomong dari awal kan nggak perlu ini ya, buang-buang waktu. Makanya akhirnya kemarin tuh teman gua omel-omel gitu. Ya, no hard feeling gitu. Cuman masalahnya Nah, tapi lu juga rese ya gua bilang. benar-benar. Iya, tapi jujur itu tapi jujur itu udah sebuah kesalahan sih kalau udah di atas 2 minggu nggak dikabarin. Jadi harusnya ya maksimal 2 minggu gitu. Maksudnya keterima nggak keterima ya dikabarin, jangan nggak dikabarin. Iya, bener sih. Ya tapi ya udahlah ya pelajaran lah buatku juga lah kalau memang ya kesalahan manusia lah itu ya, human error sih. Iya. Kayak gitu. Nah sama ini juga Iya. nih menurut gue nih kadang-kadang kita juga perlu waspada, kadang-kadang ada beberapa company itu buka lowongan tuh juga lowongannya itu bodong. Memang mereka sebenarnya lagi nggak nyari orang, cuman emang pengen eksis aja. Jadi seakan-akan mereka always hiring. Gue bingung kalau misalnya ada orang tuh nulis always hiring. Berarti kan mereka ini ya hiring dulu. Gue jadi bertanya-tanya, apakah turnover begitu tinggi kah? Makanya mereka always hiring. Kebutuhan makin banyak. Atau ada juga yang biasa cari talent. Oh, oke. Jadi database dulu, jadi database gitu. Nanti suatu saat dihubungi. Tapi kalau menurut gue mah hiring tapi nggak ada kebutuhan, cuma in terms of eksistensi, itu juga buang tenaga waktu juga sih, karena kayak email lu masuk terus, ini buat apa, jadi kayak ngapain kalau gue sih gitu. Cuma ya mungkin ya ada yang ngelakuin itu ya, tapi biasanya memang ada yang buka terus karena biasanya memang turnover-nya tinggi, nggak bisa diprediksi. Jadi mereka buka terus supaya nampung dulu nih gitu database gitu kan.
di database. Jadi di suatu saat butuh nanti bisa dipanggil gitu. Iya, bisa juga jadi dikumpulin dulu gitu. Iya. Ya nggak apa-apa sih, asal jangan ini aja nanti ngumpulin teman manggilnya yang buat intern doang, tapi internnya ya supaya bisa bayar murah doang. Iya, nah itu juga ya prakteknya ini. Juga ada loh kok yang lebih parah kan memang yang bodong gitu ya, yang lu harus bayar tapi ternyata nggak apa namanya company-nya nggak ada, kerjanya nggak ada, kayak ditipu gitu kan juga banyak kan Ada kasus seperti itu. dan kadang-kadang suka ini nebeng nama-nama company gede. Betul. Gue juga pernah ada satu kenalan yang dia kena case ini sih, malahan dipanggil, dia sampai udah bayar gitu ya, datang psikotes interview. Jadi perusahaan yang ditampilkan dengan sebenarnya tuh beda gitu loh. Jadi perusahaannya beda, kerjaannya beda, dan kerjaannya memang tidak menyenangkan ternyata. Oh, oke. Nggak menyenangkan. Gitu. Gue mulai Iya. ngebayangin pekerjaannya seperti apa, kantornya seperti apa. Iya, jadi tapi bayangin deh, jadi company itu kan juga saking sulitnya cari orang yang mau kerja di tempat lu harus bohong gitu kan. Iya, tapi kan jadi patetik kan lu bikin bisnis tapi ya gitu. Gak ada bonafit. Tapi gini ya. Ya, even lu hiring aja lu harus bohong loh. Iya. Gimana pas lu Tapi kerja di situ gitu biasanya kan. yang kena kan fresh graduate biasanya yang masih polos. Gue kan dulu juga pernah, ya Benar, gue pas fresh graduate gue pernah lah benar. ada berapa, nggak beberapa sih. Pernah sekali itu gue ada pengalaman. Oh, open ini opportunities, oke, dibuka lowongannya. Gue datang ke kantor, sama kantornya gue liat, kantor itu jelek banget. Udah gitu gak jelas lah, kayak apa sih, bangunan tua kumuh gitu kan. Terus pas nyampe interview lo tau nggak, ujung-ujungnya nawarin money game. Oh, Jadi lu ya cari ampun, lu orang prank ini, banget ya iya itu ini sih parah. Iya, piramida lo ini, iya. kalau dapat berapa orang gini. Itu tahun 2006. Jadi ya money game itu, Ponzi itu udah ada dari dulu. Udah dari dulu ya Ya dan sebenarnya. Cuma bentuknya beda, belum ya, digital ya, belum belum digital. digital. Ya dia nawarinnya pun masih ditulis di kertas, bikin ini skema, lu dapat ini dapat orang. Gue bilang, wah kayak gue dibohongin nih. Ya walaupun gue fresh graduate waktu itu, temen kayak gue nggak goblok-goblok amat. Iya, banyak banget yang kayak gitu sih ya. Parah banget sih gitu. Daripada proses ya, proses interview ya gimana ya, kadang kan kita juga harus ngikutin prosesnya perusahaan ya. Iya Oh iya kan. betul, ada kebijakannya juga. Ada Ya kebijakan. ya cuman gini sih, gue memang ya gue pernah lah interview orang lah as a user ya, bukan as a HR ya. Tapi gini sih, gue berusaha kalau misalnya gue mau mengenal orang ya tadi gue mau melakukan PR gue juga gitu. I do mau my own research ya, riset kecil-kecilan ya. Jadi rapotnya udah gue siapin dulu. Jadi gue tahu nih ketika gue Betul. ketemu orang ini nih, ya gue pengen menggali apa yang mau gue kulik dari dia gitu loh. Kan biasanya kan ketika Betul. mau interview kan HR biasanya kan kasih kan beberapa pilihan kandidat yang udah difilter sama HR kan. Ya dari situ kan kita Betul. lihat dulu. Udah ada datanya, Iya, profilnya gitu. udah ada shortlistnya kan. Dari situ kan lu bisa lihat nih mana nih yang mau lu panggil, mana yang enggak kan. Ya, yang mau lu panggil itu ya salah satu caranya kalau menurut gue ya adalah ya dengan cara ya itu lu googling lah, atau coba lu cari sosial medianya lah. Itu udah paling gampang, udah paling enak sebenarnya sih menurut gue ya. Iya, benar. Apalagi zaman sekarang, zaman sosial media ya. Iya. Jadi gampang buat ngecek historinya dan sebagainya. Tapi itu benar banget sih. Itu yang selalu sebagai HR juga terus kita edukasi sebenarnya ke para recruiter, ke para user, kalau baca dulu gitu. Jangan pas datang-datang lu tanya nama lu siapa gitu kan, even lu nggak tahu Iya, nama bener yang sih. ini apa namanya lu interview gitu. Iya. Tapi gue juga pernah lo di KG Consulting, gue yang ditanya balik loh, Tanya balik. KG Consulting ini perusahaan apa ya?
Ya, itu juga sama. Maksudnya sebagai orang yang mau nyari kerja, lu juga nggak research tempatnya itu apa. Aduh, apapun ini ya, ini sih kalau dari Terus lu nanya gitu loh, terus lu iya, nanya itu parah gitu kan. iya. Ini ya, menurut gue ya kalau lu tuh ini sebenarnya ini sih menurut gue ini skill buat lu memang untuk networking lah ya, dan menurut gue ini kepake banget. Ketika lu mau networking, ketika lu mau ketemu orang baru dan lu sebenarnya emang lu yang punya kebutuhan dibandingkan orang itu. Jadi Kebutuhan. posisi tangan lu itu masih ngada lah, masih menangada kayak gini kan, bukan yang tangan lu lagi begini nih yang lu yang ngasih nih. Buat attract orang tersebut ya, lu memang menurut gua lu harus cari tahu sebanyak mungkin fakta-fakta, even the little facts tentang orang tersebut, supaya ketika lu memulai conversation sama dia, lu emang bisa menunjukkan ketertarikan terhadap orang itu. Dan biasa orang ketika orang yang mengajak kenalan ini excited sama diri kita nih, itu biasa tanggapannya lebih enak, ice breakingnya juga jauh lebih cepet karena merasa tertarik gitu. Dan itu gue banyak terapkan di mana-mana, even di podcast pun gue selalu pakai gitu loh. Apalagi kalau ketemu dengan orang baru ya, gue berusaha mencari fakta sekecil apapun yang bisa gue mulai dengan ya even misalnya hobi dia apa gitu, dia misalnya dia hobinya bola, pemain apa atau tim apa yang dia suka, itu bisa memulai conversation sebenarnya. Benar-benar itu basic rules banget ya Iya, itu gitu. basic rules banget Sebenarnya sebenarnya. basic banget loh. Iya, kan gue sering ditanyakan, gimana caranya lu ngundang orang-orang yang menurut mereka tuh mungkin untouchable lah ya, unreachable, kayak misalnya public figure buat jadi guest di podcast gue kan. Ya gue selalu bilang, caranya adalah lu perkenalkan diri lu siapa, lu undang mereka secara proper. Kalau lu memang udah punya portofolio, udah punya karya, ya udah lu kasih ke mereka, lalu ya lu undang, bisa kita mengundangnya begini-begini, bersedia gak, waktunya kapan, thank you ya untuk ininya, kalau lu kasih respon gitu. Ya as simple as that kan sebenarnya. Ya itu benar-benar itu kan juga etika ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin interview lagi kok ya itu dua pihak sih menurut gue. User recruiternya juga harus punya etika. Yang di interview juga harus ada etikanya gitu sih. Gue juga loh sering banget dapet pas hiring nih. Kan orang anak-anak nulis ini ya, yang kandidat itu kan ngirimin CV portofolio kan. Nah itu kadang juga jadi filter. Gue tuh beberapa kali dikirim ya mungkin dia nyebar ke banyak company ya. Jadi dia nggak pakai BCC gitu. Jadi tool-nya banyak gitu. Jadi kelihatan lamar di mana. Iya, Gitu. sisinya jadi kelihatan kemana-mana. Iya, iya itu kan ya. Kemudian yang kedua adalah nggak mengganti. Gue juga sering tuh nemuin nggak mengganti nama perusahaannya gitu kan. Iya, Jadi kopas-kopas template. doang, template, bener. Sebenarnya gini, gue nggak masalah dengan template ya, Bener. tapi template-nya itu lu harus ganti sesuai dengan Diganti. ininya dong, yang mau Betul, ditujukan ke betul. siapa. Tujuan lo benar. Dan gue ya, kalau lebih parahnya lagi, gue tuh pernah dapat ya beberapa kali sih, tapi ini terekstrim. Ada yang ngirimin CV portofolio, terus tanpa caption, bukan apa tanpa subjek Bahasa project, oke. gitu, without subject, tanpa subjek, terus di body text-nya cuma nulis monggo. Terus gue mesti apa? Iya. You know what, orang di Indonesia itu memang, walaupun nggak semua ya, tapi banyak dari orang kita itu memang tidak tahu bagaimana cara menulis email yang proper. Dan kita kebanyakan memang juga nggak terlalu aware dengan email. I don't know ya, tapi gue kalau misalnya interaksi dengan orang luar ya, gue kalau udah kirim email ya mereka akan reply lewat email, oke, thank you note atau whatever gitu, mereka akan reply lewat email. Tapi kalau di sini nih, gue kirim email, gue harus WA dia dulu, gue harus WA setelah itu, gue udah kirim email, Oh ya, dicek, oh ya betul. gue harus WA, kalau enggak kebanyakan skip itu emailnya. Karena nggak terbiasa email memang kan, maksudnya kan dia terbiasanya chat kan soalnya.
Iya, betul. Tapi gini, chat pun sebenarnya lu juga bisa proper kayak gini deh. Gua kan sebelum kenal lu pun gua email lu atau DM lu, kayak gue email lu ya. Gue Yes, yes, email. ya gue email lu. Tapi ya isi email gue kurang lebih kalau ketika gue DM, kalau gue nggak tahu email itu orang kurang lebih sama dengan bahasa yang gue bikin seproper mungkin karena ya gitu. Gue pengen ngundang lu nih, bersedia gak? Kurang 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 lebih kayak begitu. Gitu loh. Iya, basic skill sebenarnya. Oh my god, banyak orang tuh gak bisa. Makanya itu gue benci banget Iya. kalau ada orang tuh nggak kenal ngechat ngechat tuh dengan huruf P. P-nya bisa berkali-kali P enter P enter P enter. Oh my god. Iya, iya, ya, tapi kayak gitu kadang kocak sih gitu kan. Iya, benar. Memang. Kadang ya nggak memperkenalkan diri dulu gitu-gitu. Jadi kayak sayang banget. Mungkin lu punya skill, lu punya apa, tapi mungkin karena lu kurang tidak tahu atau seperti apa, jadinya lu kehilangan kesempatan. Iya, betul, betul. Ya inilah ya, gue selalu bilang kalau salah satu basic skill yang perlu banyak orang punya itu adalah kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun tulisan Betul, sih. Itu perlu punya karena betul, betul. pekerjaan apapun yang lu lakukan, lu butuh komunikasi karena lu butuh orang lain Butuh juga kan. komunikasi, Iya, benar. itu Betul, saran gue betul. dilatih lah di kebun. Mm-mm. Kadang-kadang sesuatu keberhasilan project lu, tender lu atau apapun itu kadang-kadang bisa ditentukan dari gimana caranya lu berbicara, bagaimana caranya lu memainkan intonasi, bagaimana Mm-mm. caranya lu menggrab Mm-mm. orang-orang yang lihat lu ketika lu lagi present misalnya project lu atau deck lu. Dan itu harus punya sebenarnya. Betul, betul. Dan di situ kan juga kelihatan seberapa tulus lu juga kan sebenarnya. Dari Mm-mm. komunikasi ya. Mm-mm. Tapi gue memang gue setuju banget sih kok. Jadi kayak komunikasi itu menurut gue sekarang one of the ya most important skills ya. Karena again gue juga banyak ketemu anak-anak pinter gitu ya. Apalagi misalnya lagi buka magang katakanlah atau lagi hiring itu kan banyak anak-anak pintar yang kita lihat wah CV-nya wow dan sebagainya. Tapi sayang banget karena masalah komunikasi yang kurang, entah karena nggak percaya diri atau Mm-mm. apapun itu, atau kurang dilatih dan sebagainya. Jadinya menurunkan kualitas gitu kan. Karena Mm. again, kita ya namanya kerja pasti ngobrol kan Iya, tiap betul. hari gitu. Betul. Dan kadang komunikasi itu sesimpel apa sih? Sesimpel uh, menyampaikan inisiatif lu gitu kan arah-arahnya ke situ kan ide-ide lu kemudian Betul. gimana cara merespon yang baik yang tidak menyinggung gitu kan gimana lu juga bisa berkonflik tapi berkonflik dengan cara yang baik gitu-gitu kan arahnya banyak banget kan Hmm. sebenarnya jadi komunikasi kan di tengah gitu ibaratnya kalau nggak punya komunikasi yang baik ya itu akan ngaruh ke skill-skill yang lain soalnya Betul, betul, betul. gitu. Iya sih, betul, betul. Ya inilah lu bikin kelas lah, kelas bagaimana berkomunikasi lah di Ikigai ini. I'm not the expert, I'm not the expert. Ya mau maksud gue nggak perlu lu yang Gue juga ngajar. masih banyak belajar. Oh iya, undang yang lain gitu ya. Iya kan bisa 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 undang yang lain gitu. Iya 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 iya. Ya itulah ya. Menurut gue sih yang perlu diinin sih. Jadi sebenarnya ya kalau kalau case gue tadi kan ya mungkin karena teman gue itu juga tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik ya sebenarnya kan ya peristiwa gue ngomelin dia kan gue apa ya nggak perlu Jadi miskom, kejadian. gara-gara miskom ya. Iya kan nggak perlu kejadian gitu loh. Ya tapi I mean apapun ini sebenarnya kalau gue ambil summarize ya dari kita awal ngomongin membahas tentang yang cewek yang di-cut sampai kita ngomongin gaji dan komunikasi itu balik lagi memang kesimpulannya adalah tidak ada komunikasi yang ini ya yang proper di antara kedua belah pihak akhirnya kejadian-kejadian yang tadi kita bahas dari awal itu ya akhirnya kejadian terjadi. Betul, betul, betul. Jadi memang masalahnya kan komunikasi yang tidak clear kan. Mm-mm. Tidak clear menyampaikan ekspektasi dan sebagainya. Akhirnya benar. Banyak problem mostly di organisasi karena masalah komunikasi. Iya, betul, betul.
banyak problem terjadi karena masalah komunikasi. Even karena intonasi yang kita salah tangkap pun bisa terjadi sebuah konflik. Just Yes, benar. intonasi. Walaupun mungkin orang yang Benar. berbicara dengan intonasi tersebut mungkin sebenarnya nggak bermaksud menyinggung, tapi mungkin buat sebagian orang berpikir, wah dia lagi marah nih, dia lagi ngomelin gua nih. Benar. Pakai caps lock apa enggak kan juga emosinya beda rasanya. Iya sih, betul. Makanya gue agak males kalau menjelaskan panjang lebar tuh lewat chat. Takutnya nangkepnya beda, konteksnya nggak Enakan dapet. langsung call ya. Iya, Mending langsung call aja. konteksnya tuh nggak dapet, takutnya gitu. Oke deh, gue senang ngobrol sama lo Flavia. Kita udah ngobrol beberapa kali ya di podcastnya dan ya, Thank you. lu inilah. Thank you sudah mengundang. Iya, tapi menurut gue lu sebenarnya dari cara lu berbicara, dari cara lu menyampaikan sebenarnya lu salah satu orang yang menurut gue dari yang pernah gue undang ya kemampuan komunikasinya bagus sih kalau menurut gue ya. Ya, wah, thank you. Padahal gue tuh orang balik layar loh sebelum mendirikan Ikigai. Ya udahlah, lu udah pernah masuk TV, masa komunikasinya jelek kan nggak mungkin. Tapi memang itu PR sih, meningkatkan skill komunikasi. Makanya waktu orang-orang bilang kayak, ini kerja tuh waktu fresh grad ya, kan ngerasa tuh pasti ada orang-orang yang jago ngomong kan. Iya betul. In a way kan kadang kita nyinyir kan, dia mah jago ngomong doang, kerja kagak bisa. Tapi kalau sekarang dipikir-pikir, susah loh jago ngomong. Iya memang. Karena biar gimana pun pasti kan, orang-orang yang jago ngomong, orang-orang yang pintar berkomunikasi ini akan selalu menjadi ini orang-orang yang tampil di depan. Bempernya mereka, lu mah ya di belakang doang, ya ngeliatin doang dari belakang. Tapi kan yang tampil di depan mereka gitu, wajahnya jadi mereka. Iya. Makanya kayak gue dulu kayak kerja tim gitu kan, kerja tim, dia kagak kerja. Tapi waktu presentasi bagus, bisa jelasin juga. Terus kita nyinyir kan kayak, dia kagak kerja, cuman pas presentasi doang bagus. Ya tapi itu kan kekuatannya dia, maksudnya kan ya hebat gitu kan. Tapi bisa menjelaskan sesuatu yang lu nggak kerjain kan hebat ya. Cuman problemnya kan orang-orang yang nggak bisa ngomong ya memang nggak bisa ngomong sebenarnya. Kalau mungkin orang-orang ini yang nyampein belum tentu mungkin bagus. Maksudnya nyampe gitu kan. Iya benar. Iya. Benar. Saling membutuhkan aja sih kalau menurut gue mah. Ya but anyway, seperti biasa gue kalau ngundang Flavia gue selalu akan ada pesan sponsor. Silakan kalian masuk ke websitenya Ikigai kalau pengen konsultasi banyak. Sensei di sana, kalau di sana ngomongnya sensei ya, nyebutnya sensei. Untuk para konselor-konselornya. Mungkin Anda butuh cerita, butuh orang-orang profesional, ya biar tidak asal diagnosa, ya kan? Oh, gue bipolar nih, bisa jadi bener lu kan bipolar, emang lu lagi ini aja, lagi labil aja, ya kan? Nah, mungkin lu butuh orang-orang, ya kan? Butuh orang-orang yang lebih profesional supaya lu nggak asal, nggak asal diagnosa. Dan itu semua ada di situ. Dan mungkin kalau ada yang dulu suka nonton MTV, masih ada kan Marisa di situ? Oh yes, masih. Iya, Marisa, ya siapa tahu kalian bisa konsultasi sama Marisa atau sama Flavia. Kapan lagi, ya kan? Dulu nonton di MTV VJ Marisa, sekarang konsultasi sama VJ Marisa. Terus bisa one on one ya, private lagi. Private lagi. Benar, private lagi. Gitu. Oke deh, gue close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Ngomong-ngomong tadi, itu linknya akan gue taruh di deskripsi ya, jadi bisa klik langsung nanti di sana. Oke, thank you sekali lagi buat Flavia. Thank you, Henry. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.